kita bisa bayangkan ya, supremasi sipil, kebebasan, lalu ruang ekspresi itu saya nggak yakin ini bisa bertahan ya. Belum sudah dibilang otak kampungan, belum dibilang kalian yang gelap. Menurut saya ini mengingkari watak demokrasi yang memberi ruang pada kedaulatan rakyat. Jadi dengan dua pertimbangan ini kami mewakili masyarakat yang berharap nurani itu dikedepankan, bukan sekedar ambisi atau kepentingan politik diutamakan, berharap betul para wakil rakyat mewakili aspirasi atau nurani dan nalar publik. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Darwin. Pendeta Darwin adalah Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Baru berapa bulan begitu ya? Jadi ini pejabat baru. Berikutnya saya akan memberi kesempatan ya Bu Karina terlebih dahulu, Bu. Nanti Pak Lukman ini. Bu Karina, Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Bayangkara. Silakan Bu Karina. Rupanya ada kekuasaan yang tidak ya. bisa disangka. Saya agak otoriter kayaknya sore ini. Bukan atas demokrasi. Terima kasih teman-teman wartawan, masyarakat sipil, rekan-rekan SF Bayangkara untuk kehadirannya. Dengan keprihatinan yang kita rasakan bersama ya, dan sudah cukup disampaikan juga sebelumnya oleh rekan-rekan masyarakat sipil di luar SF Bayangkara. Kemarin bersama GLBHI dan lain-lain, dan pagi tadi itu di UGM juga ada pernyataan keprihatinan dan penolakan terhadap revisi RUU TNI. Tentu saja revisi undang-undang itu selalu bisa dilakukan kalau memang dibutuhkan. Tapi pertanyaannya kan apa urgensinya? Seberapa itu dibutuhkan? Nah, biasanya selalu itu didahului dengan sebuah naskah akademik, suatu kajian. Nah, saya akan menyampaikan saja kegelisahan seperti nurani yang mendesak-desak begitu ketika membaca naskah akademik itu. Nah, salah satunya itu jelas tercantum di dalam kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU itu dinyatakan bahwa penempatan prajurit aktif TNI pada kementerian lembaga lain sudah dilakukan atas kebijakan Presiden. Saat ini yang diperlukan adalah menguatkan dasar hukumnya di dalam Undang-Undang TNI. Nah, sebagai seorang dosen filsafat gitu ya, yang juga mengajar logika, ini memancing pertanyaan yang sangat mendasar. Karena apa? Karena proses berpikir yang dimunculkan itu post factum istilahnya. Artinya sudah dilakukan lalu dibutuhkan legitimasi. Artinya kan memang sudah ada kepentingan, lalu bagaimana kepentingan itu disahkan melalui undang-undang. Ini kan cara berpikir yang sangat berbahaya. Jadi kami di sini ingin tadi seperti Bapak Karna sampaikan, Pendeta Darwin juga sampaikan, menyampaikan apa yang menggelisahkan ini, bahwa kita ini melihat para penyusun dan pengambil keputusan untuk sesuatu yang sangat mendasar, yaitu undang-undang menyangkut militer. Itu dibuat dengan logika yang keliru, sesat ini logical policy, sesat logikanya. Ini kan mengerikan. Dan ini akan diterapkan. Dan ini sesudah perjuangan yang penuh dengan darah dan air mata pada saat reformasi. Dan yang menarik, reformasi di TNI dan Polri itu berlangsung juga dari dalam TNI sendiri. Dan itu perlu kita catat.
ada tokoh-tokoh yang sangat serius berjuang untuk itu. Antara lain kita bisa sebut Pak Agus Wijoyo yang sekarang menjadi dubes di Filipina. Itu ada bukunya juga sangat tebal dan terlibat dengan diskusi-diskusi dengan masyarakat sipil. Jadi kesadaran ada perubahan yang memang tidak mudah karena banyak yang keberatan. Tapi ini berhasil menghasilkan kemudian Undang-Undang TNI yang sekarang akan direvisi dengan logika yang sesat, dan itu hanya salah satu saja kesesatan. Karena yang berikutnya kita bisa baca lagi, saya mencatat di sini itu distribusi potensi sumber daya manusia dari TNI kepada kementerian lembaga lain. Dan dengan demikian TNI secara internal dapat menata organisasinya secara optimal. Jadi tata kelola internal mungkin ada masalah bagaimana mendistribusikan para perwira atau para prajurit. Itu tidak bisa diselesaikan, akan sulit diselesaikan di dalam, lalu didistribusikan keluar. Dengan alasan, tenaganya bisa, keahliannya bisa dimanfaatkan. Untuk bidang-bidang tertentu kita bisa menerima. Tapi ada bidang-bidang yang memang sebetulnya berada di bawah pengelolaan sipil itu jauh lebih baik karena sistemnya bukan komando. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang sangat menggelisahkan, yang kemudian membuat ya kami di sini duduk dan mengajak Anda semua, mengajak masyarakat bangsa ini untuk marilah kita bersama-sama memperhatikan betul hal-hal yang mencemaskan ini. Jadi bukan bahwa ada kepentingan mau membatasi peran TNI, tapi bahwa membatasi itu memang sesuai dengan hakikat dari TNI sebagai alat negara bagi pertahanan. Dan masalahnya adalah ini kan sudah sejak pemerintahan sebelumnya. Seakan-akan TNI dan Polri itu menjadi humasnya pemerintahan sebelumnya, pimpinan yang sebelumnya, mendiseminasikan informasi keberhasilan, mensosialisasikan tentang ketahanan pangan, lalu terlibat dalam proses-proses yang mau menunjukkan pentingnya proyek strategis nasional. Padahal tugasnya kan bukan menjadi humas pemerintah. Saya kira ini yang bagian dari saya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Karina. Saya kira tegas sekali pernyataan dari Bu Karina tadi, tegas dan jelas. Berikutnya saya akan memberikan sebelum Pak Romo Setio, Pendeta Ronald terlebih dahulu. Pendeta Ronald Tapilato adalah Ketua Biro Papua PGI, jadi mungkin perspektif Papua dan juga penting bagaimana soal revisi Undang-Undang TNI ini dampaknya. Silakan. Terima kasih Pak Beka. Selamat sore teman-teman semua. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, persoalan yang serius dihadapi di Papua itu yang paling menonjol itu adalah persoalan kebebasan berekspresi. Persoalan kebebasan ekspresi di Papua ini itu menjadi persoalan yang sampai hari ini dalam banyak kasus belum ditemukan, belum dituntaskan secara hukum, ya, dan masih terus terjadi. Dan karena itu semua teman-teman aktivis, baik aktivis lingkungan, aktivis kemanusiaan, atau mereka yang terlibat sebagai pemerhati persoalan-persoalan kemanusiaan di Papua sangat mengkhawatirkan ketika revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan, malah kebebasan berekspresi itu bukan hanya semakin sulit, maka mungkin itu sesuatu yang kita bilang sesuatu yang menjadi imunitas yang makin luar biasa, tidak terkendalikan. Itu hal yang sangat serius, teman-teman, dan bahkan juga dialami oleh para jurnalis di Papua. Satu kasus yang terakhir, pelemparan bom molotov di kantor judi, sampai hari ini tidak diselesaikan. Padahal pihak TNI sudah mengatakan akan mencari aktor yang terlibat. Ini sesuatu yang membuat kecemasan banyak orang.
Hal yang kedua, tadi sudah disinggung oleh Ibu Carlina, pertanyaan kita mengenai proyek strategis nasional di Papua, di selatan terutama. Kita punya persoalan terkait dengan 36.000 hektar hutan mangrove di di Bovendigul, 16.000 hektar punyanya suku Moi di Sorong Selatan. Di kasus di Mahkamah Agung sampai hari ini belum selesai. Kenapa? Itu proyek konversi ke kelapa sawit yang di backup juga oleh oknum-oknum aparat. Kita sedang membayangkan bagaimana masyarakat itu bisa memperjuangkan mereka punya hak, sementara mereka tidak terlibat sama sekali. Dengan proyek nasional saja, ini terang benderang di depan kita terjadi apa yang disebut dengan land grabbing yang legal, land grabbing yang legal. Karena tidak ada percakapan sedikit pun dengan masyarakat pemilik hak wilayah. Ya. Dan yang menjadi pertanyaan kita, salah satu leading sektor untuk proyek strategis Merauke Food Estate itu adalah Kementerian Pertahanan. Masuk logika di mana urusan pertanian ini menjadi salah satu pemegang kendali adalah Kementerian Pertahanan. Itu menjadi pertanyaan kita. Apakah ini memang ada rencana ke depan untuk nanti dikonversi bukan menjadi lahan pertanian apapun yang sekarang sedang dikerjakan, tapi dikonversi menjadi salah satu basis pertahanan keamanan wilayah timur di selatan, kita tidak tahu. Tapi itu menjadi pertanyaan kita. Ya, jadi dan itu proyek strategis nasional itu kemudian di backup dengan dibangunnya 5 titik. Ya. 5 titik basis militer yang dibangun di Papua, yang itu disahkan oleh Panglima TNI, ya. Ya, itu disahkan oleh Panglima TNI, ada 5 titik di Papua untuk membackup proyek strategis nasional. Jadi kami makin mengkhawatirkan revisi undang-undang TNI ini justru akan merusak semua hal yang sementara sudah dibangun dengan baik, semua yang sedang diperjuangkan dengan baik. Itu saja catatan kami, karena persoalan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan sampai hari ini juga belum selesai. Maka kita pikir kalau sampai ini juga dilakukan, Defungsi ABRI berlaku kembali, defungsi TNI berlaku kembali, maka sudah, ini bukan lagi negara demokrasi, ini sudah negara otoriter. Dan otoritarianisme itu sudah benar-benar nyata ada di depan kita dan harus kita lawan. Saya sebagai pendeta dari Gereja Pendeta Papua mewakili para hamba Tuhan semua yang ada di Papua. Waktu saya mau ke sini, mereka cuma menitipkan kita bicara baik-baik supaya TNI punya kesadaran untuk tidak kembalikan itu ke defungsi TNI kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Ronald. Berikutnya Romo Setio, silakan. Masih Mas. Tadi sudah dikatakan Romo Simon, saya satu generasi dengan Romo Simon ya. Déjà vu, jadi suasananya seperti kita sudah melihat begitu. KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme sudah sedemikian telanjang, dan lalu sekarang ditambah dengan kemungkinannya kembalinya militer ke ranah sipil ya, yang juga menjadi masalah tahun 98 dulu yang sudah diperjuangkan tadi dikatakan Bu Carlina dengan berdarah-darah oleh ayahanda dari Mbak Alisa ya, Gus Dur ya. Saya selalu ingat tuh momen Gus Dur melakukan pemisahan ya, TNI polisi ya, yang dia bayar mahal ya dengan jabatannya ya. Saya kira kita tidak boleh lupa itu. Jadi déjà vu, kelihatan kembali bahwa suasana itu ya, KKN dan militerisme itu akan kembali lagi ya. Dan ini sayangnya di endorse oleh parpol yang ada di Komisi 1 Pertahanan, yang dengan mulusnya ya mengendorse, mengakomodasi agenda revisi Undang-Undang TNI. Jadi kita sebagai masyarakat sipil, kami berbicara dari segi hati ya. Ini gimana sih gitu ya? Kok justru parpol yang harusnya menjadi penjaga gawang demokrasi ya, ini malah menjadi endorser utama untuk kembalinya
TNI aktif masuk dalam jabatan-jabatan sipil ya, yang bisa kemana-mana ya. Tentu ini mengkhawatirkan dan tidak baik bagi reformasi yang kita cintai ini. Dan kedua, tadi mengikuti apa yang sudah dicermati oleh Ibu Karlina, fenomena sekarang ini hanya meneguhkan apa yang sudah dikatakan para ahli sejak 16 September 2023 keputusan MK itu ya, ketika hukum itu ditekuk-tekuk ya untuk mengikuti kepentingan seseorang atau sekelompok yang sering dikatakan para ahli dalam istilah otoritarianisme legal. Jadi praktek-praktek otoriter tapi tampaknya legal. Ya, jadi ketika hukum ditekuk-tekuk, kalau untuk teman sendiri hukum difleksibelkan begitulah supaya semuanya oke. Tapi kalau untuk musuh ditegakkan. Gitu. Jadi hukum itu menjadi untuk teman sendiri sama untuk lawan berbeda gitu perlakuannya. Dan ini tentu mengancam prinsip dasar dari demokrasi yang adalah penegak hukum. Jadi saya kira kami di sini hadir untuk menyuarakan, mari kita kembali ke demokrasi, menjaga spirit reformasi, dan tentu kita semua mencintai TNI ya. Maka di GNP ini kami juga menekankan perlunya TNI itu menjaga profesionalitas, ya. Apalagi di era perang asimetris yang sangat rumit, ya, yang sangat membutuhkan kemampuan tinggi ini, kita tentu membutuhkan TNI yang memang capable ya, menjalankan fungsinya dalam pertahanan negara. Bukan kok TNI yang kemudian mengurusi di Papua food estate ya, atau nanti mengurusi makan bergizi ya, atau mengurusi hal-hal yang sebetulnya bisa dijalankan oleh masyarakat sipil dengan baik. Ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Setio. Romo Setio adalah pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat dan juga Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi pengajar polisi. Karena tadi sudah menyebut Gus Dur, Romo Setio, saya memberi kesempatan lagi pada Mbak Alisa. Mbak Alisa adalah anaknya Gus Dur. Karena sudah disebut tadi. Dan anaknya Ibu Sinta. Dan anaknya Ibu Sinta. Jangan lupa. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih Romo Setio tadi sudah menyebutkan sejarah perjalanan sejarah kita sehingga akhirnya dui fungsi ABRI itu kita tinggalkan. Kalau secara bercanda dulu saya pernah bertanya kepada Gus Dur, kenapa kok TNI dipisahkan dengan polisi gitu. Bercandanya beliau menjawabnya begini, karena ada mabuk darat, laut dan udara, tapi nggak ada mabuk polisi. Itu jawaban bercandanya, gitu ya. Jadi kayak iklan antimo zaman dulu kan soalnya gitu. Tetapi mengapa bagi Gus Dur waktu itu yang tadi dibayar dengan kemudian moncong panser menghadap istana pada masa itu adalah karena Gus Dur meyakini betul demokrasi itu mensyaratkan supremasi hukum dan supremasi sipil. Dan ketika supremasi sipil ini tidak terjadi, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan. Itu yang utama tentu saja. Bagaimanapun ketika ini saya sambil saya membuka catatan, membuka artikel-artikel yang ditulis oleh Gus Dur tentang difungsi ABRI. Salah satu yang disebutkan, yang sekarang juga sering disampaikan di ruang-ruang publik tentang tata kelola pemerintahan yang kurang kurang cekatan, kurang decisif begitu, yang dianggap kemudian memerlukan ekspertis dari militer. Itu menurut Gus Dur itu adalah salah kaprah pandangan tentang dui fungsi pada masa lalu gitu. Pandangan bahwa tanpa militer persoalan tidak bisa diselesaikan atau tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Itu adalah kesalahan pandangan yang fatal, yang fundamental begitu. Dan dampaknya kita tahu bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
tidak digunakan untuk mempertahankan negara, tetapi untuk menghadapi rakyat. Itu yang terjadi. Nah, alasan kedua Gus Dur waktu itu adalah tentu pengalaman pribadinya yang sedemikian mencekam selama masa duifungsi ABRI. Saya yakin kalau yang ada di sini, saya rasa mengalami masa-masa itu. Ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi Santa Cruz, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya ya dulu, namanya masih Irian Jaya, dan juga kejadian ya Talang Sari dan lain-lain lah, masih banyak sekali. Atau yang paling nyata dari kiprah para pemuka agama itu adalah kejadian Kedung Ombo, di mana warga masyarakat di Kedung Ombo yang menolak ditransmigrasikan oleh pemerintah Orde Baru karena wilayahnya akan dijadikan waduk. Itu mereka kemudian mengalami intimidasi oleh aparat militer karena mereka bersenjata. Nah, hal-hal ini yang membuat kemudian kita menyadari betul bahwa duifungsi itu, angkatan bersenjata itu tidak boleh masuk ke ruang sipil karena bersenjatanya itu. Yang boleh memegang senjata tentu saja adalah hanya aparat penegak hukum. Kalau tentara aktif itu kemudian harus bertugas di lembaga-lembaga sipil, aktif berarti dia masih punya jalur kepada angkatan bersenjata ini, orang-orang yang memegang senjata ini. Masih ada jalur koordinasi, jalur komando, dan seterusnya. Betapa berbahayanya ketika nanti rakyat tidak berkehendak yang sama dengan penguasa. Jaringan Gus Durian yang saya adalah mboknya ini, kami banyak sekali mendampingi warga masyarakat yang terdampak langsung proyek strategis nasional. Dengan siapa mereka berhadapan? Dengan yang memegang senjata. Ini dalam kondisi mereka tidak punya wewenang. Nah, kalau diberikan jalur ini, akses ini, maka kehadiran mereka kemudian menjadi legal. Inilah yang membuat kami tentu saja berpandangan bahwa RUU TNI, revisi RUU TNI harus justru digunakan untuk memperkuat profesionalitas, bukan untuk mengembalikan peran-peran tersebut. Walaupun namanya bukan duifungsi ABRI, tapi kalau esensinya membawa senjata ke ruang sipil, itu sama saja. Dan inilah yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai kita kembali justru mengulang kesalahan yang sama. Dulu 32 tahun kita harus berjuang untuk mewujudkan supremasi sipil dan supremasi hukum, bukan supremasi senjata. Jangan sampai kita kemudian justru menegasikan pengalaman 32 tahun itu dan memberikan ruang. Ruang itu tidak akan dipakai sekarang, tapi pintunya sudah dibuka, dan itu yang paling berbahaya. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Terkait dengan jabatan sipil yang dipegang oleh militer, saya ingat artikel di Kompas gitu ya, awal Maret gitu, yang memang mencatat di tahun 2023 itu, artinya 2 tahun yang lalu, ada sekitar 2.500 perwira atau jabatan sipil yang dipegang militer, kira-kira begitu. Jadi ini kan saya kira ini baru 2023, belum menghitung lagi 2025, dan belum lagi nanti kalau ada
revisi undang-undang TNI akan lebih banyak lagi saya kira jabatan-jabatan sipil yang dipegang oleh militer. Nah, terakhir saya akan meminta Pak Lukman untuk menyampaikan kira-kira pendapatnya dan juga poin-poin yang ada di rilis ini, karena teman-teman media saya kira sudah memegang rilis, jadi mungkin poin-poin utamanya saja Pak Lukman terkait dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Monggo Pak Lukman. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media, para jurnalis yang saya hormati, pemotor Dirman yang saya muliakan, Bapak Ibu semua dari Gerakan Nurani Bangsa, kami melakukan jumpa pers ini konteksnya adalah karena adanya revisi Undang-Undang TNI, dan tentu kita semua sudah tahu dua hal yang sungguh merisaukan kita semua. Pertama, substansinya yang tadi banyak dikomentari oleh para anggota Gerakan Nurani Bangsa, yang juga belum terkonfirmasi sebenarnya, karena substansi itu menjadi semakin merisaukan karena persoalan yang kedua, yaitu proses pembahasan revisi undang-undang itu yang tidak transparan, yang prosesnya sedemikian rupa tidak melibatkan partisipasi publik, bahkan terkesan sembunyi-sembunyi, yang itu juga semakin meningkatkan kegelisahan kita semua. Jadi oleh karenanya sore hari ini kami merasa perlu menyampaikan seruan yang khusus ditujukan kepada para tinggi TNI kita dan para anggota Dewan, para anggota DPR RI yang merupakan wakil rakyat kita. Jadi karena ini semuanya sudah memegang isi rilis ini ya, ada 3 poin. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu melandasi atau menjadi dasar pijak yang menurut hemat saya tidak kalah penting. Kenapa supremasi sipil itu perlu dikedepankan dalam konteks Indonesia? Menurut saya ini penting. Kenapa kita tidak menganut junta militer misalnya, seperti beberapa negara yang lain juga menerapkan hal itu. Tapi kenapa yang kita pilih demokrasi? Sekedar mengingatkan kita bersama bahwa realitas kita sebagai bangsa itu heterogen, majemuk, beragam. Maka tidak ada cara yang lebih baik selain demokrasi dalam menata kehidupan kita bersama, dalam membangunkan konsensus, dalam membangun kesepakatan di tengah-tengah keragaman cara pandang kita, kebiasaan-kebiasaan kita, tradisi kita, budaya kita, dan seterusnya. Tentu demokrasi bukanlah sesuatu yang sempurna, tapi tidak ada cara yang lebih baik yang bisa kita pilih dalam konteks kita yang majemuk, yang heterogen ini, dalam menata kehidupan bersama di tengah-tengah perubahan. Nah, kita tahu bukan berarti watak atau karakter TNI yang bertolak belakang dengan demokrasi itu tidak baik untuk konteksnya. Sebagai tadi yang disampaikan, sebagai alat negara yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindak kekerasan, bahkan dipersenjatai oleh negara. Ya, karena memang fungsinya oleh konstitusi sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara kedaulatan dan keutuhan negara. Jadi kalaulah lalu kemudian kami ini bersuara, dan banyak kalangan yang lain, masyarakat sipil pada umumnya, juga rekan-rekan media, itu bersuara tentang hal ini, itu karena TNI tidak hanya milik para anggotanya saja. TNI bukan hanya milik para prajurit dan perwiranya saja, tapi juga milik kita semua. Gitu. Karena ini alat negara yang sangat penting, gitu. Yang memang harus garis komando, yang memang harus hierarkis, ketaatannya itu harus ketat secara hierarkis.
karena mereka bersenjata. Bayangkan yang bersenjata itu harus musyawarah dulu, terus berbeda pandang, itu bisa malah tidak tepat. Jadi TNI dengan wataknya seperti itu memang harus seperti itu. Tapi ketika harus menduduki jabatan-jabatan sipil, maka lalu kemudian menjadi kontradiktif. Nah, oleh karenanya kerisauan kami ini juga mungkin tidak tertulis di rilis ini, tapi saya merasa ini perlu kita suarakan juga secara khusus kita tunjukkan kepada Pepabri sebenarnya. Mereka-mereka para purnawirawan atau warakawuri yang berhimpun dalam organisasi Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, yang harapan saya adalah karena ini para senior bisa menasehati para juniornya yang saat ini sedang menduduki jabatan-jabatan di TNI, baik di angkatan maupun di kesatuan masing-masing, untuk jangan mengulang kesalahan yang sudah pernah dikoreksi oleh sejarah. Jadi reformasi 98 itu sebenarnya telah mengoreksi puluhan tahun kesalahan kita dalam memposisikan TNI dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Dan yang kedua, himbauan ini juga ditujukan kepada para ketua umum partai politik. Menurut saya, beliau-beliau dengan segala hormat kita semua, saya memohon agar bisa mengendalikan fraksinya masing-masing di DPR agar tetap dan terus mampu menjaga, memelihara, merawat kehidupan demokrasi kita. Karena hanya ini yang kita punya, demokrasi ini. Tanpa demokrasi, ya hukum rimba lagi yang akan berjalan seperti tadi yang disampaikan, apalagi di tangan mereka-mereka yang bersenjata. Jadi inilah himbauan kami, dan poin-poinnya tentu ada 3 poin yang kita semua tahu, tapi saya ingin membacakan saja untuk bisa mendapatkan penegasan sekaligus peneguhan substansi dari rilis yang dikeluarkan oleh Gerakan Nurani Bangsa ini yang bertajuk Jaga TNI dari Pelemahan Profesionalitas. Pertama, seruan Gerakan Nurani Bangsa adalah bahwa penempatan anggota TNI aktif ke dalam institusi sipil justru akan melemahkan profesionalitas TNI. TNI menjadi tidak fokus dengan fungsi utama dan tugas pokoknya sebagai alat negara di bidang pertahanan sesuai amanat konstitusi. Kedua, berbeda dengan tradisi sipil yang terbiasa saling berbagi perspektif dan berargumentasi objektif untuk mendapatkan kesepakatan saat hadapi perbedaan dalam kelola kehidupan bersama, militer dididik ketat, taat komando hierarkis, dan berwenang lakukan kekerasan bersenjata. Watak khas yang positif bagi organisasi militer itu di institusi sipil justru akan membunuh demokrasi. Hal tersebut tidak hanya menghilangkan partisipasi publik, tapi juga berpotensi melanggar HAM dalam menata kehidupan bersama. Yang ketiga dan terakhir, TNI sebagai alat negara dan DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus mampu merawat kepercayaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini. Pengingkaran terhadap kehendak reformasi berupa penegakan supremasi sipil akan membuat kedua institusi tersebut tercerabut dari rakyat. Karenanya, pemerintah dan DPR tidak boleh menyusun undang-undang yang menyimpang dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, dan nomor 7 MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Demikianlah 3 poin penting yang menjadi substansi dari seruan Gerakan Nurani Bangsa ini. Mudah-mudahan para
pejabat kita yang mendapatkan amanah memimpin mengelola negara bangsa ini bisa memberikan perhatian yang serius terkait hal ini. Terima kasih kepada teman-teman media, saya akhiri. Ya, terima kasih Pak Lukman. Saya kira itu pokok-pokok poin dari rilis Gerakan Nurani Bangsa sore ini. Sebelum kita nanti menunggu buka bersama, buka puasa karena masih ada cukup waktu, saya akan memberi kesempatan kalau ada 3 penanya, teman-teman jurnalis gitu. Yang pertama ngaju Mbak Dian dari Kompas. Ada lagi, silakan nanti atau boleh menyusul kalau tidak ada bisa doorstop begitu ya. Silakan Mbak Dian. Ya, selamat sore, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya Dian dari Harian Kompas. Saya mau bertanya melihat perkembangan DPR juga ya supaya lebih update begitu. Yang saya dengar informasi di DPR itu terkait revisi Undang-Undang TNI ini sudah disetujui di tingkat pertama sehingga nanti akan langsung dibawa ke paripurna begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah perlu gitu kemudian revisi Undang-Undang TNI ini ditunda dulu pengesahannya karena selain tidak masuk prolegnas juga momentumnya juga masyarakat kayaknya nggak ada yang fokus ke situ karena udah mau mudik, udah mau lebaran gitu Pak. Nah, mungkin saya minta penegasan aja terkait itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Memang betul itu keputusan baru sore ini akan dilanjutkan di tingkat 2 di paripurna. Jadi memang draftnya akan disahkan di paripurna. Silakan kalau langsung ada yang mau menanggapi pertanyaan Mbak Dian tadi, apakah ditunda atau tidak, Mbak Alisa? Ya, kalau saya justru pertanyaannya ada apa di balik kebutuhan untuk cepat-cepat itu, gitu. Jadi kalau kami tentu permintaannya adalah dibatalkan, bukan ditunda. Dibatalkan karena tidak ada urgensinya dan justru akan semakin menjauhkan dari profesionalitas itu. Tapi kalaupun memang masih ingin dibahas, ya dibahas dulu begitu. Kalau dipaksakan sekarang sebelum Idul Fitri, liburan Idul Fitri, pertanyaan saya sebetulnya adalah etika. Kepercayaan publik itu ditentukan dari beberapa hal. Yang pertama, integritas pembuatan kebijakannya. Yang kedua, itikat di baliknya. Lalu kita bicara soal kompetensi dan rekam jejak yang ada. Nah, kita tahu sebetulnya kita punya sejarah pembuatan kebijakan yang terburu-buru dan dilakukan tersembunyi dari masyarakat sipil, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita tahu betapa messinya setelah itu, betapa amburadulnya setelah itu. Kita ingat ya waktu itu Cipta Kerja juga dilakukan dari hotel ke hotel, disembunyikan dari masyarakat. Hasilnya kemudian sampai sekarang menciptakan banyak sekali persoalan dan yang dulu kita perkirakan akan menjadi dampak sekarang terjadi PHK dan lain-lain gitu, begitu. Nah sekarang kalau dilakukan lagi, maka pertanyaannya itikatnya apa? Dilakukan diam-diam itu itikatnya apa? Dilakukan tanpa memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk ikut terlibat, itikatnya apa? Yang terakhir ya, terburu-buru ini, atau jangan-jangan itikatnya memang supaya mood masyarakat sedang mood liburan, gitu, sehingga tidak akan ada respons yang cukup. Tapi kita juga melihat dengan kondisi demikian saja, respons masyarakat seperti ini. Jadi semoga respons kita semua ini bisa membuat para yang mulia wakil rakyat tadi ini untuk mendengarkan dan memperhatikan bahwa rakyat tidak berkehendak. Terima kasih Mbak Alisa. Ada yang mau menambahkan, Pak Lukman?
Sudah cukup? Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Ya silakan Mas. Nanti yang ini Mas Gondrong satu, terus yang di belakang satu. Silakan Mas. Ya, nama dari mana ya? Bapak Ibu, saya Rian dari kompas.com. Kompas. Kompas. Ya, ini pertanyaan saya ini kemarin update juga dari Menko Polkam Budi Gunawan juga udah memastikan bahwa sebenarnya RUU TNI ini dia mengklaim bahwa tidak perlu khawatir gitu masyarakat terhadap RUU TNI ini karena tidak akan mengembalikan dui fungsi ABRI. Nah, dari pernyataan Menko Polkam itu apakah sudah memberikan jaminan gitu kepada masyarakat untuk tidak ada lagi dui fungsi ABRI dalam RUU TNI? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Mas Rian. Pendeta David mau? Ya. Iya. Ya, only time will tell. Nobody knows. Tetapi indikator-indikator bagaimana logika militer itu diberlakukan sekarang kan sebetulnya bisa memberikan kita wisdom untuk antisipasi supaya itu tidak terjadi. Misalnya kita dengar rapat di hotel Fairmont itu katanya dijaga Rantis Kopassus. Ini sedang membuat undang-undang untuk negara dan betul-betul sedang dikritisi oleh rakyat. Lalu ada Rantis. Rekan-rekan bisa membayangkan logikanya kan? Belum legitimasi terlibat dalam ruang publik yang lebih luas saja itu sudah jalan. Apa jaminan logika militer yang hierarkikal lalu anti dialog dan seterusnya tidak diberlakukan? Rasanya jauh lebih bijaksana sebagai bagian dari warga bangsa ini kita bertanggung jawab. Lebih baik nggak perlu kalau memang nggak ada niat-niat tertentu. Apalagi kan sudah tahu indikator yang tadi Bu Karina bilang, rekan-rekan, bahwa ini dilakukan dalam rangka sebetulnya melegitimasi apa yang sudah terjadi dan itu melanggar amanat reformasi. Ya, misalnya saya juga mendengar bagaimana Pak Letkol Teddy, ya, ketika sekarang sudah menjabat itu dirubah dulu jadi dibawa militer gitu. Ya, nah, saya nggak hafal peraturan, tapi kira-kira logikanya begitu. Ini kan yang tadi Romo katakan, supremasi hukum ditekuk-tekuk sedemikian rupa demi kepentingan kekuasaan yang sekarang berkuasa. Nah, kita sama sekali tidak negatif terhadap pemerintah dan pengelola negara yang sudah dipilih rakyat. Tetapi kita punya tanggung jawab untuk memastikan kita bagian dari pengelola negara yang ingin negara ini dikelola secara demokratis. Jadi rasa-rasanya kalau kami menyuarakan nurani ini dalam mimpi supaya Indonesia tidak setback dalam situasi yang tidak mungkin kita bisa seperti sekarang kalau kekuatan senjata itu diberi ruang legitimasi lewat undang-undang. Ya, terima kasih Pendeta David. Terakhir Mas, silakan Mas. Baik, nama saya Rehan dari Tempo. Ini ada yang mau saya tanyakan. Revisi undang-undang TNI ini kan sebetulnya kayak membuka aib TNI juga ya. Salah satunya kan aib soal pembelian celana dalam, yang masih menggunakan anggaran negara. Nah, kalau dari gerakan Nurani Bangsa menyikapi pembelian celana dalam ini pakai anggaran negara itu seperti apa? Terus yang kedua adalah Pak Dasko kemarin menyatakan bahwa kementerian atau lembaga sipil itu nanti kebanyakan akan diisi oleh para TNI aktif gitu. Sementara dalam beberapa salah satu pasal yang dibahas adalah perluasan kementerian atau lembaga yang saat ini katanya diusulkan oleh Syafri Samsudin itu menjadi 15. Nah, dari gerakan Nurani Bangsa menyikapi perluasan kementerian lembaga ini seperti apa? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Ini penanyanya semua dari Blok Palmerah. Ya, terkait dengan celana dalam ini memang bukan ada kreativitas netizen yang kemudian mengulik begitu pembelian celana dalam itu ada dalam sistem
sistem resmi dari TNI begitulah, kira-kira begitu. Nah, nanti bisa dijelaskan Mas Prastowo sebenarnya, karena apal unit-unit kecilnya. Silakan ada yang mau merespon Pak Lukman? Oh, bukan Dina, silakan bukan Dina. Sebetulnya yang disebut celana dalam begitu ya, itu kan maksudnya artinya perlengkapan-perlengkapan personal pun begitu ya. Lalu diambil yang paling privat, yang paling personal, itu pun dibiayai oleh negara begitu. Nah sekarang kita bisa, legitimasinya bisa saja ya itu kan bagian dari seragam, bagian dari pakaian ya, itu bisa dicari lah alasan itu. Tapi intinya adalah ketika ini adalah suatu alat negara di mana anggota-anggotanya sampai unsur yang paling privat pun dibiayai oleh rakyat. Kok sekarang dengan dukungan dari para wakil rakyat justru mau mengkhianati apa yang diperjuangkan pada masa reformasi. Jadi ini pertanyaan yang sebetulnya memang pertanyaan yang sangat mendasar dan sangat etis. Itu cerdas yang menangkap itu sebetulnya. Ya, jadi ada persoalan etis yang sangat mendasar. Kok yang membayar hal yang paling privat dari para tentara itu sekarang mau dikangkangi dengan cara akal bulus ya. Maaf saya pakai kata-kata tadi sesat logika sekarang. Karena apa? Betul mungkin tidak ada istilah dwifungsi. Tapi kita juga tahu bagaimana bahasa itu selalu bisa dipoles. Bahasa itu bisa jadi permainan. Tidak ada dwifungsi karena tidak berpolitik. Betul tidak ada lagi fraksi ABRI. Begitu dulu kan alasannya itu. Tapi bagaimana kita lihat TNI aktif itu ternyata bisa ikut dalam proses pilkada. Betul kan ya? Nah itu bagaimana tidak berpolitik di situ. Lalu TNI aktif bisa duduk di jabatan-jabatan sipil. Tadi yang di penambahan itu ya dari 10 menjadi 15 atau 16? 16 atau 15, katanya ada yang dicopot 16. Nanti dicek lagi saja mas yang itu, karena berubah terus rupanya ya. Itu kan justru menegaskan upaya untuk menyelubungi, meminta TNI untuk mendiseminasikan keberhasilan PSN, proyek strategis nasional. Itu kan dwifungsi yang terselubung. Ada unsur politik yang mendukung keberhasilan, diharapkan mendukung bukan keberhasilan ya, tapi kampanye keberhasilan dengan cara-cara seperti itu. Jadi kendati kata itu tidak dipakai, kami justru berharap masyarakat, baik itu dari gerakan civil society dan para anggota DPR yang sedang membahas ini, itu masyarakat bersikap kritis dan para anggota DPR yang membahas jangan bermain-main dengan bahasa. Karena masyarakat juga cerdas kok. Kita punya banyak ahli bahasa, ahli filsafat yang bisa membongkar satu demi satu kata-katanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karina. Romo Setio mau menambahkan sedikit. Terima kasih. Saya kira kreativitas netizen ya dengan mengunggah soal celana dalam itu tadi sudah dikatakan Bu Karina itu menunjukkan bahwa ya namanya tentara itu semuanya sudah ditanggung oleh negara. Jadi bukan hanya F-16 ya, bukan hanya F-16 ya, bahkan sampai celana dalam pun ya itu ditanggung negara. Jadi saya kira itu mengingatkan bahwa jati diri tentara memang sudah disupport sepenuhnya oleh negara. Bahkan dalam kondisi pemisahan tentara dari urusan politik pun ya dengan diberhentikan di fungsi ABRI, tentara tetap disupport oleh negara. Dan memang negara yang kuat memang selalu concern dengan tentaranya yang kuat juga begitu.
kita melihat entah di negara-negara maju kayak Amerika, Prancis ya, negara juga concern ya dengan kekuatan angkatan bersenjata ini. Nah, hanya kemudian yang terjadi sekarang ini kan ini sejarah kita ya, saya kira khas di Indonesia gitu ya. Di tempat lain nggak ada. Itu kayak semacam ada pemikiran bahwa kalau tentara itu yang mengurusi gitu, semuanya akan beres, semuanya akan cepat, ya, semuanya akan disiplin, ya, semuanya kayak ada apa ya, mungkin halusinasi gitu ya. Bahwa tentara itu bisa hangabehi ya, bisa mengatur semuanya ya. Nah, padahal kan dari sejarah kita sendiri kita sudah tahu nih di bawah Soeharto kayak apa kejadiannya ya. Tapi entah bagaimana kok ini ada kayak memori-memori yang kembali lagi lalu kita diajak ke situ lagi ya. Maka saya kira kita perlu sebagai masyarakat sipil perlu mengingatkan ya, bahwa sudah ada reformasi, kita sudah mengingatkan tentara sebaiknya profesional di bidangnya ya. Dan itu baik, penting untuk kemajuan negara. Dan bahwa supremasi sipil itu adalah roh dari yang namanya sistem demokrasi. Entah dari zaman Yunani atau sekarang ya, kalau kita melihat soal-soal perang ya, pertahanan negara ya, ketika Athena mau diserang begitu, siapa yang memutuskan bagaimana pertahanan dilakukan, tentara yang harus maju ya, siapa yang harus maju, siapa yang memutuskan? Bukan tentara, masyarakat sipil ya, perwakilan rakyat itu ya, dalam bule, dalam eklesia ya, kemudian memutuskan membentuk angkatan bersenjata, beberapa kapal diperlukan, senjata diperlukan begitu ya. Lalu tentara bergerak atas keputusan sipil. Demokrasi yang entah di Amerika, di Prancis ya seperti itu. Jadi roh dari demokrasi adalah supremasi sipil, dan dalam supremasi sipil itu tentara tidak pernah dianaktirikan. Ya, tentara selalu mendapat jaminan sampai ke urusan pertahanan darat ya, sampai karena pensiun, sampai mati, sampai pensiun dijamin. Dibandingkan dengan orang-orang yang masyarakat sipil yang tidak mendapat apa-apa. Jadi saya kira ini perlu diingatkan ya soal demokrasi, supremasi sipil, dan kita mengatakan ini bukan karena kita benci tentara, enggak ada yang benci tentara di sini, tapi kita menghendaki tentara yang profesional dalam bidangnya. Itu tambah dari saya. Terima kasih Romo. Terakhir Pendeta. Oh ya. Ya tadi ada yang juga presentkan itu bagian dari transparansi. Tapi anyway, poin saya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang menjadi kegalauan, kerisauan banyak orang saat ini adalah tidak ada transparansi. Saya kira kalau ada transparansi dalam proses revisi ini, kita semua mungkin tahu bahwa itu hal yang boleh-boleh saja. Ya, karena dan kebutuhan kita terhadap peran TNI kan sangat penting banget ya, untuk menjaga pertahanan keamanan negara. Tapi ketika transparansi itu tidak menjadi faktor yang sangat prinsip dalam konteks revisi ini, ya TNI sudah harus bersikap positif, harusnya menerima ini sebagai sesuatu yang positif. Ketika ada reaksi dari masyarakat sipil, itu tidak perlu harus ada sikap yang reaktif kemudian akan melakukan sesuatu pada masyarakat sipil. Jangan, saya pikir nggak perlu. Tapi saran kami adalah TNI bersikap positif aja menerima reaksi ini, karena catatan kritis kita tidak ada transparansi dalam proses revisi undang-undang TNI. Terima kasih Pendeta. Ada lagi? Terakhir mungkin satu. Cukup? Oke cukup. Oh ya. Ada Pak Prastowo. Mas Prastowo. Saya mau tanya apakah dropnya IHSG. Saya mumpung ada Pak Prastowo di sini. Apakah dropnya IHSG ini, jungkelnya tadi itu sampai suspend itu ada kaitannya juga tidak dengan meningkatnya distrust, ketidakpercayaan, meningkatnya ketidakpercayaan akibat yang ini pembahasan revisi undang-undang TNI. Jadi tidak hanya tentang undang-undangnya tetapi prosesnya tadi itu ya, cara rapatnya, apakah itu memang berpengaruh ke sana? Mohon maaf. Izin Bapak, boleh. Ya apa Mas, sudah di amandemen boleh duduk di depan. Anak bangsa. Saya anak bangsa.
Jadi terima kasih Mbak Alisa. Tapi sebelum jadi saya mau jaga celana dalam tadi, karena itu penting, bisa bikin nggak tidur itu. Jadi pengadaan celana dalam itu serius ya, bukan sekedar penjelasan yang tadi disampaikan, tapi kalau dilihat di LKPP detailnya itu merek yang ditulis di situ, merek yang ada sebut itu kan plafonnya pagunya itu 290-an kalau di situ ditulisnya 1000. Padahal kalau di marketplace itu 3 piece hanya 70-an ribu. Saya tidak mengatakan ini markup, tapi mungkin di situ sudah ada komponen untuk menangkal infiltrasi ideologi yang mungkin membahayakan. Nah ini kalau saya mengomentari IHSG, ini nggak usah dikutip, ini saya bukan narasumber, ini penjelasan untuk ini aja. Hari ini mungkin pertama kali IHSG disuspend setelah pernah terjadi waktu COVID. Dan kalau dilihat waktu Pak Prabowo dilantik itu pada 7.800, tadi sempat menyentuh 6.100 sekian. Dan hari ini untuk kali pertama tampaknya tidak terkait dengan fenomena di global, karena hampir semua bursa saham di luar itu hijau, di kita merah. Mungkin memang Indonesia ingin tampil beda. Yang lainnya hijau, kita merah, nasionalis. Penjelasannya saya rasa memang ini respon dari pasar terhadap dinamika hari-hari ini. Ini kait-mengkait karena ekonomi itu sangat terkait dengan kepastian hukum. Ekonomi sangat terkait dengan stabilitas politik. Market melakukan signaling. Kalau saya diberi sinyal ada ketidakpastian, ada risiko di masa mendatang, maka mereka meresponkan. Dalam bacaan sederhana saya, ini juga cara market untuk memberikan respon, atau mungkin bisa juga mendidik supaya siapapun yang ada dalam tanggung jawab kepublikan itu juga berhati-hati. Hari-hari ini hanya 2 kelompok yang rasanya belum bisa dikuasai, hanya netizen dan market. Jadi rasanya 2 itu yang paling menakutkan. Jadi kemarin netizen bergerak dengan berbagai pagar dan gerakan, hari ini market juga menunjukkan logikanya dan merespon apa yang ada. Dan bagus tadi ada pimpinan DPR yang datang ke bursa, meskipun setelah datang lebih turun. Itu mungkin karena pejabat turun itu maksudnya turun itu mau nengok lapangan, bukan mau menurunkan indeks harga saham. Tapi rasanya dengan semakin terhubungnya ekonomi politik suatu negara, kita tidak boleh meremehkan ini. Bahwa apa yang terjadi di domestik ternyata sudah ditangkap oleh para investor global. Jadi mudah-mudahan ini menjadi peringatan yang baik. Para pemimpin politik tidak abai kepada pentingnya sikap yang prudence, pengambilan kebijakan yang proper, termasuk perencanaan yang akuntabel, yang matang, sehingga kebijakan-kebijakan itu kredibel. Ini yang rasanya hari-hari ini ingin dikritik. Dan sore ini Bu Sri Mulyani melakukan konferensi pers untuk memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi komitmen yang baik, dan proses-proses yang terjadi, kami rasa ini Mbak Alisa memang sifatnya aksi reaksi saja. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi peringatan yang
baik, sungguh-sungguh buat kita waspada, tidak gegabah, rendah hati, dan tidak sombong. Itu yang jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Prastowo. Saya kira itu penjelasan yang sangat sederhana, tapi kemudian ini ya, bernas lah kalau pakai bahasa Jawa. Ini bonus buat teman-teman jurnalis gitu. Tapi ada yang tadi diminta untuk tidak di-quote gitu ya. Nanti celana dalamnya di-quote malah repot Mas Prastowo. Saya kira itu konferensi pers terkait dengan proses revisi Undang-Undang TNI Gerakan Nurani Bangsa. Pertama, terima kasih atas kehadiran para tokoh bangsa yang ada di depan semuanya. Terus kemudian juga promosi Mon dan teman-teman dari STF yang sudah memfasilitasi tempat pertemuan yang sangat kondusif, sangat nyaman begitu. Bu Karlina juga dan terakhir pada teman-teman jurnalis yang sudah hadir di sini, teman-teman panitia juga ada Muhib dan kawan-kawan yang lain. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Saya kira semoga kita tidak sering-sering ketemu. Ini harapannya, karena kalau sering ketemu berarti kondisi tidak baik-baik saja. Makanya semoga kita tidak sering-sering ketemu dengan Gerakan Nurani Bangsa. Ya, atau kalau ketemu bisa ngopi bareng atau apa begitu ya. Ya, sesuatu yang kira-kira menggembirakan. Sesuatu yang menggembirakan, sharing kegembiraan. Begitu terus kemudian di belakang ada makanan pembuka puasa nanti teman-teman masih ada waktu sekitar setengah jam lah, bisa silakan kalau mau doorstop masing-masing ke narasumber atau mulai menulis artikel biar cepat tayang juga silakan. Yang terpenting ngecek malimnya kapan supaya tidak terlewat gitu, saking ininya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya kira mari kita tepuk tangan semua. Oh ya, foto. Tausiah